Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya BPNB Sumatera Barat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and enjoy the show. Oke, di sini ada salah satu lagu ciptaan saya untuk Gadih Minang yang ada di seluruh Indonesia. Gadih Minang, Gadih Minang, hidung penyek, buko bule. Gadih Minang, Gadih Minang, elok rupo, elok laku. Gadih Minang, Gadih Minang, denta pike, denta kabe. Gadih Minang, Gadih Minang, nanta kako, denta tujuh. Gadih Minang yo sabana kame. Mata den memandang taru sambil basile. Hati den langsung jadi tapike. Rago den manggilo sampai ndak ada obe. Lidah ndak baranti mangece. Tapu kau bacandolie ame bakile. Katu pujionyo ndak sakete. Dia cuba baru sawo mandake. Kiranya urangnya santun. Elok baruntun sifetnya harum. Mode buah zaitun ndak menyangkau dalam hati. Gadih Minang yo sabana di hati. Kalau mangecek suaranya halus, senyumnya manis nak kekunjung api. Ibarat padi dalam barisi, biarpun rancak nak maninggi. Legak-legok kaki teteknya berjalan, takkan mungkin salah tujuan. Kamu pun arahnya kan aman, karena budi bayi taruh di pacian. Cibo-cibo dibuek berang, cibo-cibo dibuek berang. Bekowaang jadi sambarandang, bekowaang jadi sambarandang. Gadih Minang, Gadih Minang, hidung penyek, buko bule. Gadih Minang, Gadih Minang, elok rupo, elok laku. Gadih Minang, Gadih Minang, denta pike, denta kabe. Gadih Minang, Gadih Minang, denta kako, denta tujuh. Cewek Minangkabau berseragam. This is my time, ku buat beragam. Bukan asal dandan, ya alay gazaman, gadungan. Cewek Minangkabau cakep-cakep. Kalau lihat bikin kepeleset. Hati maces jalan terus. Cewek Minangkabau halus-halus. Datanglah kemari, kecantikannya menari-nari. Lihat tuan putri langsung jatuh hati. Cewek Minangkabau bidadari. Untuk semua cewek-cewek yang ada di Indonesia, dimanapun kamu berada. Ya, Gadih Minang, Gadih Minang, hidung penyek, buko bule. Gadih Minang, Gadih Minang, elok rupo, elok laku. Gadih Minang, Gadih Minang, denta pike, denta kabe. Gadih Minang, Gadih Minang, nanta kako, denta tujuh. Jadi adalah juga salah satu lagu ciptaan saya. Ya, sile. Sang pandeka urang Minang ya sabana tagih malam pedopek mau dikuciang liya segara gari mangecek nak sambarang lapu mata
sabana tage. Sile, sile, mina, sile, sile, mina, yo mascota mina, yo mascota mina. Sile, sile, mina, sile, sile, mina, yo sabana tage, yo sabana tage. Sile, sile, mina, ya, 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 yo mascota mina. Sile, sang pandeka solat salawat sile neng tiga serang sajalan jubatin jubadan. Sile bagian amar ma'ruf nahi munkar lai sile mencari kawan batin sile mencari Tuhan. Ya, sile menjalin silaturahmi hati lapang indak sampai bayi batengga indak rumit sebut inyak mama ciri pandai alim ulama. Untuk pagar diri indak bari yang hati selamat sampai kau mati. Sile, sile, bilang, hey, yeah. Sile, sile, bilang, yeah, yeah. Sile, sile, bilang, yeah. Yo mascota mina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami dalam Dialog Pelestarian Nilai Budaya Persembahan BPNB Sumatera Barat. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang dengan seorang musisi muda dari kalangan milenial yang mengembangkan musik tradisional untuk bisa dikemas menjadi musik yang kekinian, yaitu dalam bentuk EDM. Kita bersama dengan Afdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afdan. Waalaikumsalam, Bu. Gimana dalam kondisi yang seperti ini, sehat-sehat terus? Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan aja kita ya, Bu. Iya, kita sama-sama jaga kesehatan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu melalui channel YouTube kami yang disiarkan secara live. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like channel YouTube BPNB Sumatera Barat. Silahkan sahabat budaya di seluruh Nusantara untuk bisa komen ataupun bertanya kepada bintang tamu kita kali ini melalui live chat kami. Afdan, ya, ada pertanyaan yang menjadi pertanyaan juga bagi kalangan penggemar di seluruh Nusantara terkait kenapa Afdan kok suka sekali atau bisa mengawinkan antara musik dalam kondisi keinginan yang EDM ini dengan tadi kita dengar lagu Gadih Minang dan juga Silek. Jadi apa ketertarikan terhadap budaya Minang ini? Ya mungkin karena kebetulan cocok aja gitu, Bu ya, yang unsur talempong gitu, yang tradisi digabung dengan unsur musik zaman sekarang gitu. Jadi latar belakangnya Afdan memang musisi? Bukan, Bu. Bukan. Awalnya sih dari ngeband sama teman aja gitu, Bu. Cuman ya karena sibuk-sibuk sendiri yang hilang-hilang satu-satu ya udah tinggal ini aja gitu sendiri aja gitu. Jadi tapi kecintaan terhadap musiknya tidak berkurang sehingga mengambil inisiatif lain untuk memunculkan musik melalui EDM ini. Afdan, bisa diceritain nggak aslinya memang 100% Minang? Kalau asli sih asli dari Padang, Bu. Ya, orang Padang asli. Cuman kalau musik ini gimana ya? Kalau dari keluarga nggak ada yang pemusik, Bu. Cuma Afdan aja gitu. Oh, jadi dari garis keturunan tidak ada musik. Jadi kenapa kok bisa cinta musik? Bisa diceritain enggak? Atau mungkin dari kecil pernah mendengar atau apa? Ya kalau dengar-dengar lagu sih suka. Cuman belakang ini cuman kayak ngumpul-ngumpul sama anak band gitu, Bu. Nah, terus ya udah ya suka aja main musik gitu. Ya hobi aja gitu. Iya, tapi pertanyaannya, sekarang ini kan anak-anak muda milenial itu menganggap bahwa budaya tradisi itu kan kurang menarik gitu. Iya, udah kuno gitu. Nah, ya, kenapa? Ya itu juga tujuan Afdan bikin yang kayak gini, Bu, gitu. Jadi ibaratnya kan kalau anak-anak zaman sekarang itu taunya kan ya musik-musik milenial, musik-musik ya kayak gini gitu. Kalau udah dengar musik Minang itu musik apa itu gitu, udah jadul gitu kan. Nah, jadi ya gitu dan coba gabung gitu biar bisa diterima gitu. Jadi berangkat dari keprihatinan melihat anak muda milenial yang kurang menghargai tradisi kita sehingga memunculkan. Afdan, ini sebetulnya perlu penggalian yang luar biasa terhadap nilai tradisi. Kalau tadi kan ciptaan Afdan lagu Gadih Minang dan Silek itu pasti menggali itu kan dari nilai-nilai budaya Minangkabau. Jadi bagaimana cara Afdan bisa menciptakan lagu dalam bentuk lirik yang isinya pasti pesan-pesan dengan nilai budaya Minang? Ya kalau awalnya sih kayak gimana ya, kayak secara nggak langsung aja gitu, Bu, kayak melintas bikin gitu. Ada keinginan lirik gitu langsung tulis gitu. Kayak nggak sengaja aja gitu, Bu. Kalau malah dipikirkan malah pusing deh gitu. Terus lihat-lihat dari video, oh ini video Silek gitu, oh ini keren juga ya kalau dibikin lagu gitu. Jadi berarti kan Afdan kembali ke masa lampau untuk melihat tradisi-tradisi kita. Jadi memang sengaja untuk melihat itu. Kalau niatnya sih emang sengaja gitu, sengaja untuk melestarikan juga ya, Bu. Iya, karena kalau misalnya kita dengerin lirik lagu Minang, Gadih Minang tadi itu kan pesan-pesan anak Gadih Minang harus begini. Nah itu kan berasal dari tradisi-tradisi kita. Jadi
Pertanyaan lagi, kira-kira siapa yang paling mempengaruhi? Apakah memang lingkungan Afdan yang bukan dari pemusik, tapi justru sekarang menjadi bermusik itu siapa yang mempengaruhi? Kalau yang mempengaruhi itu kayak dengar-dengar lagu dari luar gitu, Bu. Kayak misalnya DJ gitu. Atau gimana kayak produser-produser gitu, kalau mereka itu bikin lagu kayak gimana gitu ya. Keren aja sih gitu, Bu. Tapi kenapa suka EDM ini? Ya dari emang sendiri aja gitu. Kalau kemarin ini kan band, Iya. karena nggak ada temen main lagi, ya udah kita sendiri aja gitu. Itulah awalnya, Bu, bikin EDM ini gitu. Iya, karena EDM itu kan tidak melankolik ya, tapi ngebeat ya kan kayak Ya gitu. musiknya banyak-banyak ngebeat yang meriah gitu, lebih Iya. meriah lah gitu, berisik gitu. Iya, karena kan gini, dalam ada juga yang berpendapat bahwa musik-musik EDM ini kan terlalu Kalau musik-musik mabok gitu. nah, jadi Nggak, gimana? sebenarnya itu kayak apa ya, Bu? Kayak itu lebih ke arah mindset gitu, kayak pola hidup gitu. Sama kayak musik reggae lah, contohnya reggae. Kalau reggae itu apa? Identik dengan ganja gitu, narkoba. Sebenarnya enggak, Bu. Sebenarnya kayak apa? Gaya hidup orang aja gitu. Ya musik-musik itu beda lagi gitu. Kalau memang sifatnya ke sana ya ke sana aja, Iya. jadi tidak dipengaruhi oleh musik gitu loh. Afdan, kalau boleh cerita, selama ini sudah perform ke mana saja terkait musik EDM ini? Kalau Afdan sih cuman ya masih area lokal aja, baru, Bu. Soalnya baru juga, baru berapa tahun baru Mulai muncul gitu. bermain ini kapan? Kalau EDM sih dari 2018 lah awalnya. Iya. Itu pun gara-gara temen, Bu. Gara-gara temen, dia juga suka EDM gitu. Afdan tanya, ini musik apa nih? Kok keren juga, nama musiknya apa? EDM. Oh ya, udah. Dari situ kenalnya musik EDM ini gitu. Iya. Jadi kan Afdan memang bisa, kalau dengan EDM ini bisa mengeksplor keseluruhan keinginan kita, karena dalam sebuah perangkat kita bisa bermain sendiri, tidak bergantung dengan teman-teman gitu ya. Afdan, kalau misalnya boleh ceritain ke teman-teman yang lainnya, sahabat budaya di seluruh Nusantara, apa sebetulnya yang pengen Afdan sampaikan dengan menciptakan lagu-lagu yang tradisi ini, yang bersumber dari akar tradisi kita? Kalau sebenarnya sih gimana ya? Kalau zaman sekarang ini, Bu ya. Iya. Musik-musik Minang ini udah terlalu apa ya? Kebanyakan kalau kayak seumuran Afdan gitu, udah kuno gitu. Udah nggak enak didengar lagi. Udah kayak musik bapak-bapak gitu kan. Nah, jadi ibaratnya Afdan sekarang ini ingin memasukkan list lagu itu bisa masuk ke playlist anak-anak muda zaman sekarang gitu. Oh, tetapi tidak meninggalkan yang kita. versi lamanya gitu, tradisinya gitu. Seperti masukin bunyi bansinya, alat musik tiup dari ranah Minang gitu, Minangkabau, Talempong gitu. Iya, karena kan kalau kita jujur, sebetulnya kan alat musik tradisional kita itu lebih eksotis sebetulnya. Kalau dipadukan dengan lebih cocok ya, Bu. Lebih cocok malahan. Yang masuk Minang dia. Ini. Iya. Bansi, masuk ya. Talempong. Jadi ada keinginan Afdan untuk mengembangkan alat musik lainnya dikolaborasikan dengan EDM ini? Banyak sih, Bu, keinginan, cuman nggak bisa main gitu. Maunya diajak orang kolaborasi yang bisa gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan sahabat budaya di seluruh Nusantara ada yang bisa bermain musik tradisional lainnya, bisa nanti DM Afdan ya, biar coba bisa berkolaborasi agar musik-musik tradisional ini bisa berkembang menjadi lebih bagus lagi. Afdan, sebenarnya ya kan, ini saya masih penasaran nih. Tidak ada dari keluarga pemusik, tapi hobi musik, dan musik yang digeluti adalah musik-musik yang kekinian gitu kan. Apakah dulu waktu kecil nih, cerita masa kecil sudah pernah mendengar tentang seni apapun? Kalau dari kecil sih nggak ada, Bu, nggak ada sama sekali gitu. Malah kalau kecil itu hobi Afdan balapan gitu. Nggak ada. Jadi, yang berbau musik, nggak ada. Mendengar musik mungkin orang tua suka mendengarkan musik. Nggak ada, Bu. Nggak ada, satu pun nggak ada. Iya, sahabat budaya di seluruh Nusantara, ini sesuatu yang menarik dari Afdan, bahwa meskipun tanpa background pemusik dan segala macam, tapi kalau kecintaan itu muncul,
silahkan untuk dikembangkan sehingga kita bisa tetap berada pada jalur mencintai budaya sendiri. Kira-kira Afdan sudah berapa banyak karya yang sudah Afdan ciptakan? Kalau yang udah dibikin sih nggak kehitung, kayaknya udah banyak kali. Udah nggak ingat lagi berapa ya. Udah banyak Bu pokoknya. Sudah banyak. Ya. Jadi keseharian Afdan nih kalau boleh saya tahu. Ya paling Ngapain keseharian aja? ya kayak biasa gitu Bu. Paling bangun pagi kerja, kalau hari libur bikin lagu gitu. Jadi bikin lagunya memang pas hari libur saja. Kadang malam, kadang hari Minggu gitu Bu. Sekarang kondisinya sedang masih kuliah atau Enggak, udah kerja. udah kerja Iya. di Di Padang? Iya di Padang. Ada keinginan nggak untuk go internasional Pastilah, dengan Bu. membawa ini? Cita-cita Pastilah. harus digantungkan Amin. setinggi langit. Mudah-mudahan followernya kan Amin juga lah. sudah banyak. Followernya kecil baru mulai. Mudah-mudahan dengan di BPNB ini bisa menambah follower. Yang penting kan kita tidak berhenti berkarya. Kita harus terus, nggak usah nyerah, harus terus. Jangan sampai nyerah. Iya, betul. Jadi intinya bahwa berkarya itu jangan pengen untuk dilihat dan dihargai, tetapi berkarya itu Iya, dari iya. hati. Harus Jadi plong gitu. Iya, jadi itulah mudah-mudahan bisa meningkatkan jumlah followernya dengan temuan-temuan musik yang barunya lagi atau ciptaan yang baru lagi. Afdan kira-kira sudah berkolaborasi dengan musisi Minang atau musisi dari luar? Kalau selama ini cuman sama teman aja, Bu, teman-teman lingkup Afdan gitu. Ada yang anak-anak kuliah gitu, ada juga yang kerja gitu. Kalau sama artis-artis kayaknya belum lagi, Bu. Kalau misalnya di Minang ini ada nggak komunitas anak-anak yang Yang mencintai EDM ini? EDM ini? Ada juga, Bu, cuman baru sebatas kayak ngumpul, sharing-sharing, misalnya pakai sound apa, editnya pakai apa. Cuman baru itu, Bu. Oh, jadi Iya. tetapi kita sudah Ada, berkumpul ya untuk ada. mengembangkan itu. Ada komunitas Dan- kecil-kecilannya ada. Iya, ada kira-kira dari komunitas-komunitas itu mimpi-mimpi yang nanti memang tujuannya adalah untuk memajukan budaya Minang ini, Ada juga, Bu. Yang kayak Afdan, yang lainnya ada juga. yang menyukai juga Iya. atau menggali budaya-budaya Iya. Minang untuk diangkat dalam EDM ini. Ada juga, Bu. Afdan, kira-kira apa sebetulnya pesan kepada milenial kita yang kadang-kadang tanda kutip merasa kebarat-baratan itu lebih wow daripada kita Enggak, sebenarnya nggak apa-apa sih, Bu. Kalau misalnya suka ini, suka barat, nggak apa-apa sih. Cuman yang budayanya kita jangan sampai hilang gitu. Jadi itu ya. Jadi artinya bahwa kita menyukai sesuatu tetapi tidak melupakan jangan lupa sama diri kita akar sendiri tradisi gitu. kita. Iya. Iya. Saya setuju sekali dengan Afdan bahwa apapun yang kita lakukan karena kondisi yang global ini menuntut kita untuk mendunia. Tetapi yang penting adalah kita tidak melupakan tradisi kita. Jati diri kita ya, Bu. Iya. Jadi Afdan, tadi saya tertarik dengan lagu Silek sebetulnya. Karena Silek itu sekarang sudah menjadi salah satu warisan dunia dan sudah ditetapkan pada tahun 2019 kemarin. Jadi menurut saya ini lagu yang bisa dipublish dalam rangka pelestarian nilai budaya termasuk Silek. Waktu Afdan menciptakan Silek itu, apakah memang terinspirasi gara-gara Silek menjadi warisan dunia? Waktu itu pas malam-malam itu kan lagi nonton-nonton di YouTube gitu ya, Bu. Terus lihat-lihat video tutorial, terus muncul ada video ini, orang film. Ada film Indonesia yang adegan Silek itu. Terus Afdan ingat kalau ini dibikin lagu keren juga kayaknya gitu. Terus ya udah Afdan gabungin aja unsur-unsur Minang sama itunya, yang sama zaman sekarang gitu. Kalau Afdan menciptakan itu pasti ada risetnya nggak? Artinya riset-riset kecil-kecilan. Iya. Kadang searching dulu di Google gitu kan, kata-kata pemilihan kata-katanya apa aja gitu. Masukin kata-kata apa gitu yang jargon-jargon orang-orang Minang gitu. Nah, jadi paling tidak Afdan pengen menyampaikan bahwa jargon-jargon atau kata-kata dalam pesan-pesannya gitu, pesan-pesan tetap disampaikan dalam bahasa Minang. Itu mungkin yang penting sebagai salah satu bentuk Afdan mencintai budaya Minang. Afdan pandai Silek juga?
Enggak. Afdan, berarti kan Afdan bukan kategori generasi Suro ya, karena sekarang kan sudah nggak Nyanyi ada aja lagi. Bu, nggak usah berantem. Tapi yang penting kan Afdan masih mencintai budaya Minang dan menanamkan nilai-nilai budaya Minang itu dalam karyanya. Bisa cerita mungkin ada proyek ke depan terkait dengan pengembangan musik EDM ini? Atau Afdan karya? pengen banget sih kayak apa itu ada musisi yang nasional tuh kayak Virginius, Alfirev gitu Bu. Dia keren tuh Bu. Memadukan tari gitu, tari juga gitu. Ada musik-musik bisa suling, gamelan gitu. Afdan pengen juga yang kayak gitu Bu, bikin-bikin kayak gitu. Oh, berarti luar biasa sekali. Artinya gini, musik EDM ini Afdan pengen memadukan dengan musik tradisional yang bisa mengiringi performance budaya apapun. Pengen sekali bikin kayak gitu Bu. Cuman kalau keadaan sekarang ini ya dananya besar juga itu Bu, ngajak-ngajak rame-rame gitu kan. Iya. Operasionalnya semuanya rame itu kan. Itu memang perlu niat yang luar biasa. Perlu persiapan yang jauh-jauh hari juga gitu Bu. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita menyapa dulu. Terima kasih Pak Kosasih dari Sedijen Kebudayaan sudah menyaksikan live YouTube BPNB Sumatera Barat. Kami menyapa juga Ibu Ses Sepuh yang juga mudah-mudahan stay tune di channelnya YouTube BPNB Sumatera Barat. Juga kepada Pak Fitra selaku Sesdijen Kebudayaan, mudah-mudahan acara ini bisa dengan kehadiran Bapak bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Afdan, pengalaman yang paling berkesan selama performan ataupun dalam rangka Afdan mengembangkan musik EDM yang berbasis tradisi ini apa kira-kira? Paling pengalamannya banyak di syuting ya Bu, syuting di luar kota gitu. Oh jadi membuat pada waktu performance itu sering keluar kota. Apa yang bisa ceritain nggak pengalaman-pengalaman luar biasa bisa dibagi? Ya paling ya kayak pengalaman biasa aja gitu Bu, ya molor. Yang paling banyak itu kayak syuting bikin cover Bu, cover video klip. Nah, misalnya kalau bikin di apa itu daerah pegunungan gitu, kita harus mendaki dulu bawa alat berat-berat, koper segala macam gitu kan, sampai ke perosot apa. Belum lagi kalau nyampe di atas tuh hujan gitu Bu, aduh batal. Batal syuting ya? Batal syuting. Balik pelajaran lagi besok. apa yang bisa Afdan dapatkan dari proses hujan-hujan, terus kemudian ini apa yang bisa Afdan dapatkan dari pelajaran intinya itu? Kalau kita bikin sesuatu itu ya pasti ada rintangan terus Bu. Jangan sampai putus asa lah gitu, jangan sampai nyerah, dikit-dikit capek. Ya kalau capek itu emang ada Bu gitu. Dikit-dikit capek, dikit-dikit nyerah, buanglah itu jauh-jauh gitu. Tetap terus bikin terus gitu. Jadi jangan pernah patah arang. Jangan pernah patah arang. Jangan pernah putus semangat. Jangan pernah. Kalau kita berkarya saja terus, jangan mikirin apapun, apresiasi itu akan datang. Jangan dengar kata orang. Ambil sisi positif, buang sisi negatif. Iya. Sebetulnya banyak nggak yang mengkritik terkait dengan musik? Banyak. Biasanya mensoroti tentang apa? Ya musik apa, musik berisik apalah itu, dugem apa itu kata orang. Iya. Sebenarnya itu beda gitu loh Bu. Kayak dugem sama musik itu beda, dua hal yang berbeda gitu. Iya, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Jadi ini pesan dari si Afdan bahwa antara musik dengan perilaku itu berbeda. Berbeda. Ya. Terus jadi kalau misalnya musik dan perilaku berbeda, jadi jangan mengeneralisir. Sama kayak misal kita punya pisau gitu, nah, kita mau masak mie nih, motong bawang, nah, kan boleh gitu. Kalau pisau digunain untuk nusuk, kan udah salah. Kira-kira kayak gitu lah Bu. Iya, mensalahartikan gitu. Jadi gunakan musik dalam jalan gitu. yang jalan yang benar. Gitu. Iya. Afdan, kira-kira kalau setiap kali menciptakan itu Afdan butuh proses berapa lama menciptakan karya? Kalau sekarang ini masih sendiri ya Bu. Kalau bikin lagu itu, misalnya bikin lagu itu 2 hari, ngeditnya
sampai 3 hari. Itu udah 5 hari itu, Bu. Kalau syuting videonya taruhlah 2 hari. Ngeditnya 2 hari. Kalau bikin satu karya itu 2 minggu lah. Habis waktu 2 minggu. Iya. Iya. Jadi sekarang Afdan masih semangat-semangatnya setiap bulan. Berarti paling tidak 1 bulan minimal ada satu karya. Enggak juga sih, Bu. Enggak ditargetin gitu. Soalnya Ditargetin. pusing sendiri, semua sendiri, sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, Bu. Serius, pusing palanya dia, Bu. Karena semua Sendiri aja semuanya. Paling ada teman kan, dia awal-awal aja, gua tolongin ini, udah ke belakang, udah ntar lah dulu, gua capek. Akhirnya sendiri juga. Iya. Tetapi yang penting bahwa semangat dan cinta itu yang penting Iya. Terhadap apa yang sudah kita tekuni. Afdan, kira-kira dari pengalaman Afdan selama ini bermusik, terus kemudian dari anak band, kemudian berpindah aliran Lompat-lompat, musik Bu. ya ke EDM, dan sekarang malah ingin menggali budaya Minang. Kami tertarik mengajak Afdan duduk di sini. Yang salah satunya itu bahwa Afdan memang menggali nilai-nilai Minang itu untuk dituangkan dalam sebuah lagu atau karya musik Afdan. Kira-kira pesan apa yang pengen Afdan sampaikan kepada teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke terkait dengan tradisi kita? Kita itu harus cinta ya, Bu ya, kayak sama budaya kita gitu. Jangan sampai budaya kita diakui sama orang lain gitu. Jangan sampai, kalau udah kayak gitu, udah habis, selesai itu, Bu. Kayak rendang kemarin kan udah diakui sama itu luar kan. Iya. Jangan sampai lah kayak gitu. Kita harus kita lestarikan gimana pun caranya gitu. Iya, seperti yang disampaikan oleh Afdan, apapun genre musik Afdan yang berasal dari luar, tetapi dia tidak bakalan meninggalkan akar rumputnya. Tetap dimasukin unsur budaya, tetap dimasukin. Iya, dan alhamdulillah ternyata musik tradisional itu kompatibel banget sama musik-musik kekinian, sehingga pengembangan musik tradisional ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, mudah-mudahan bisa menjadi musik yang digemari seluruh dunia dengan Amin. memasukkan unsur-unsur tradisional itu. Afgan, ada satu Afdan. Kok jadinya ke ini ya. Afdan, apakah ayah dan ibu mendukung bermusik Afdan? Kalau selama ini nggak ada ngelarang, biasa-biasa aja. Kalau ya udah bermusik, ya udah mainlah gitu. Iya. Mau kesini soalnya selama ini belum ada pernah dilarang gitu. Asalkan positif gitu, Bu. Iya. Asalkan positif. Iya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara dan juga para pemirsa channel YouTube BPNB Sumatera Barat, pesan bagi para orang tua bahwa keinginan anak mari kita dukung, yang penting semuanya itu adalah positif. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita sampai pada penghujung waktu ngobrol-ngobrol dengan Afdan, tetapi nanti kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol dengan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Tapi sebelum itu kita akan melihat tampilan Afdan dengan karya-karyanya. Selamat menikmati.
Oke, di sini lagu ciptaan Afdan juga ya bersama Regina. Indah negerinya orang Minang, santun lagunya, silek jati dirinya, rendang makanan khasnya, randai permainannya, adat pasang di syarat pasang di kita bunga, syarat mengatur, adat memakai, itu pedoman hidup, harus dipegang teguh, musuh pantang dicari, basuh pantang dielakkan. Ranah Minang tercinta, seribu satu pesona. 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 Mina kabona karina dan cinto, lato di hati sana depan dan mato. Sampai baku pujo dan sana kasadanyo, babagi cari tojo kawan lamo, kata mandaki mendata menurunlah jadi makanan sehari-hari kita. Dari nan gagah sampai nan culun, tidak ada perbedaan karena kita berdasana sadanyo. Ada bahasa di syarat bahasa di kita bergelar syarat mengato. Ada mama kayak jangan sampai basilik lidah karano. Sila jati diri menang lah sahabatnya, nak bisa diakui, nak bisa dilupuk. Usuh patang dicari, basuh patang diilakkan. Ranah Minang tercinta, seribu satu pesona. Ranah Minang tercinta, seribu satu pesona. Ranah Minang tercinta, seribu satu pesona.
Sahabat budaya di seluruh Nusantara, masih bersama kami dalam dialog pelestarian nilai budaya persembahan BPNB Sumatera Barat. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Kepala BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat terkait penampilan dari Afdan yang tadi. Bapak Suarman, melihat Afdan tadi sudah bermain, karena kalau saya melihat ini adalah bentuk dari pengembangan musik tradisional. Iya. Dikemas dalam kemasan yang bisa diterima oleh anak-anak milenial kita. Menurut Bapak, apa pandangan Bapak terkait dengan ada anak milenial yang mau mengcover lagu-lagu Minang tetapi dalam format yang kekinian? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afdan merupakan salah seorang kaum milenial yang mempunyai kontribusi bidang berkesenian itu untuk melestarikan seni musik dan nyanyian Minang. Yang kedua, Afdan ini disadari atau tidak, dia telah melaksanakan salah satu hal yang mendasar dari pelestarian dan pemajuan kebudayaan, itu di bidang pengembangan. Afdan dia berangkat dari tradisi, terinspirasi dari tradisi seni musik tradisi Minang. Kemudian dia elaborasi dengan potensi yang dia miliki bermusik dengan musik-musik modern, itu akan membawa satu suasana menyesuaikan dengan selera masa sekarang. Tetapi dalam hal ini Afdan tidak melupakan sendi atau pondasi tradisi Minang itu sendiri, dari seni musik Minang. Ini yang membanggakan kita kepada Afdan. Yang berikutnya, Afdan dia terinspirasi tidak hanya di bidang musiknya. Dia terinspirasi, mengelaborasi dan memanfaatkan potensi dia mencipta lagu. Nah, ini yang membanggakan luar biasa anak muda yang bisa mencipta lagu terinspirasi dari tradisi, apalagi silat gitu, silat ya. Kemudian ada petata petitih tadi, ada bersendi sarak-sarak, bersendi kitabullah yang diangkat di situ, itu luar biasa sekali. Sederhana, tetapi jangan dikira itu gampangan main musiknya si Afdan. Unik sekali dan sangat rumit. Tapi Afdan mengemasnya sangat luar biasa. Jadi ini kita patut menghargai beliau. Nah, ini diharapkan ke depannya untuk lebih berkembang lagi. Nah, terkait kita mengundang Afdan ke sini, ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Kebudayaan Pak Hilmar Farid, kita harus merangkul dan bersinergi dengan kaum milenial yang membangkitkan batang terendam, dalam hal ini membangkitkan tradisi Minang, khususnya di daerah Minang. Tentunya kita tidak melupakan seperti yang kita lakukan juga di daerah wilayah kerja kita di Bengkulu dan Sumsel gitu. Jadi terima kasih kepada Afdan sebagai anak muda yang punya perhatian besar melestarikan dan memajukan budaya seni musik Minang yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih dari keluarga besar BPNB Sumatera Barat gitu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada dialog pelestarian nilai budaya kali ini ada pelajaran penting sebetulnya yang bisa kita petik dari dialog tadi. Yang pertama adalah jangan pernah melupakan tradisi, akar budaya kita sendiri, karena dimanapun kita berkreasi, kita akan terus bisa menciptakan karya yang luar biasa. Jadi tradisi itu tidak kuno, tetapi tradisi itu justru membanggakan. Yang kedua, jangan menunggu bakat, tetapi ciptakan karya. Jadi pelajaran dari Afdan tadi kan Pak, tidak ada keluarganya yang dari pemusik, tetapi dia menciptakan karya bermusik dengan hatinya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan mendengarkan karya Afdan terkait dengan musik EDM ini. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, salam sehat dan salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live di channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, and see you di next